Pagi datang bercahaya terang, membawa kabar cerita baru. Jangan salah pilih yang palsu, ini berita terpercaya. Dalam hujan, dalam malam, kabar hadir menjaga terus. Dari desa sampai kota, info ini pasti berguna. Berita terdepan terpercaya, setiap hari menemani kita. Berita terdepan terpercaya, tak pernah hilang, selalu ada. Ako News, Ako News, Ako News. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalan la hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang dihormati tim dari UPR Bapak Johan beserta timnya, yang dihormati dari KWJ ya, pelaksana proyek dari saluran limbah Pak ya, saluran limbah yang melintasi Kelurahan Dusun Selatan. Yang menghormati para ketua RW, Kelurahan belum lengkap Pak, ada RW, mungkin dalam perjalanan biasanya ada konfirmasi. Yang menghormati ketua RT, ada LMK, ada FKDM, ada Ibu PKK, lagi juga yang menghormati Bu Rika selaku Polkep Kelurahan Dusun Selatan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pembangunan atau proyek, saya sih pakai bahasa yang gampang aja ya, proyek air limbah yang melintasi wilayah Dusun Selatan, yaitu di Jalan Al-Mansur. Ya, ini sudah berjalan. Artinya bahwa kenapa kegiatan ini disosialisasikan, biar masyarakat itu tahu lah nanti pemanfaatannya seperti apa. Karena kalau ada kegiatan pembangunan sudah pasti ada dampak Pak ya, dampak kemacetan, terus termasuk dampak-dampak yang lainnya ya. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bapak Johan Yosikatif ya, dari pelaksana proyek kegiatan itu. Sebenarnya ini kegiatan sudah berlangsung Pak ya, sudah berjalan, dan kebetulan kegiatan ini juga banyak pengaduan sih ya, CRM, tapi karena wilayahnya itu masuk wilayah tanah sereal, sehingga aduan masyarakat itu kita lempar ke tanah sereal. Karena batas Kelurahan Dusun Selatan kan sampai dengan got ya, kalau jalan sepenuhnya itu milik tanah sereal. Tapi karena itu dampaknya ke Kelurahan Dusun Selatan, juga sosialisasi itu juga perlu dilaksanakan di Kelurahan Dusun Selatan. Itu sebagai gambaran umum. Jadi nanti terkait dengan pemanfaatan saluran air limbah itu seperti apa, apakah nanti warga Dusun Selatan juga bisa menikmati terkait dengan saluran itu, apakah nanti berbayar atau tidak, ya nanti silakan bertanyakan nama dari Pak Johan dari UPR ya. Jadi mohon maaf Pak, biasanya sih kalau kita undang agak penuh nih ya, agak penuh. Jadi kalau kita undang misalnya formasinya 50 yang diundang, kita undang biasanya sampai 75 gitu kan, jadi yang lebih banyak. Tapi karena ini apa namanya, snack disediakan oleh penyelenggara kegiatan hari ini dari proyek ini ya, kita ini semua apa namanya snack dari pelaksana kegiatan ini, sehingga kalau ketersediaan 40 kita undang 40, nanti ya nanti tidak 40. Tapi mudah-mudahan sambil berproses Pak ya, sambil berproses nanti hadir satu persatu, karena ini memang bertepatan ada 2 kegiatan nih Pak, makanya kelurahan juga dibagi 2 Pak, ada yang ke sana dan ada yang di sini, termasuk juga RW LMK juga sama dibagi 2, dan di sana dan ada di sini. Karena prosesnya berjalan, sehingga sebenarnya kalau digabung jadi satu sih enak sih ya.
Apalagi nanti penjelasan ini sih nggak terlalu panjang, nggak banyak. Ya, jadi proses ini sudah berjalan. Saya juga sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasinya, tetapi sosialisasi ke masyarakatnya belum nih. Makanya saya dari dulu sebenarnya menunggu nih kapan sosialisasi kepada masyarakat nih. Takutnya nanti masyarakat tanya-tanya. Ya, untungnya kita sudah pernah mendapatkan sosialisasi sehingga ada warga saya yang tanya, saya bisa menyampaikan, Pak. Nah, untungnya begitu. Ya. Jadi hari ini akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan pembangunan saluran air limbah yang melintas nanti ujungnya sampai ke fluid, Pak, ya. Diolah di fluid nanti. Jadi nanti saluran limbah rumah tangga maupun limbah kotoran manusia yang mungkin saya kira mungkin bisa ke sana dulu, Pak, ya. Ya tapi nanti penjelasannya dari Pak Johan beserta. Mungkin dari saya sebagai pengantar saya rasa cukup ya. Kalau lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada perkataan saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, terima kasih Pak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam waktu sehat. Tak lupa salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang terhormat Pak Lurah, yang terhormat Ketua RT, Ketua RW, LMK, LKBM, terus Ibu Satpol PP, dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan Bapak dan Ibu, nama saya Johan, kami dari tim pengawas proyek PSN, Proyek Strategis Nasional Jakarta Seoul dari Kementerian PUPR dan pemerintah DKI ini untuk menjelaskan apa sih sebenarnya yang akan dibangun atau yang sedang dibangun di DKI Jakarta ini gitu. Jadi kalau Ibu lihat seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah tadi, jadi ini adalah proyek strategis nasional Jakarta Sewerage Program atau pembangunan jaringan air limbah skala kota. Jaringan skala kota ini dibuat dalam bentuk PSN. Kenapa? Proyek strategis nasional untuk menjamin bahwa di kota DKI ini Bapak dan Ibu proyek ini harus jalan. Kalau Bapak-bapak ada yang orang Jogja, di Jogja itu sudah sejak zaman Belanda ada. Nah, coba Bapak jalan-jalan ke Malioboro, lihat di tengah-tengah jalan itu ada lubang-lubang ditutup pakai besi. Kalau kami bilang manhole ya itu. Kalau Bapak-bapak ke Bali, di Bali itu sejak zaman pemerintah Megawati, Presiden Megawati. Kalau Bapak pergi ke Pekanbaru, Jambi, Makassar, Palembang itu sudah sejak tahun 2018. Dan mereka sekarang sedang giat membangun dari rumah ke rumah. Jaringan induk sudah selesai dari rumah ke rumah. Sedangkan kalau di Banda Aceh dia baru mulai tahun 2019 kemarin 2020 kalau saya tidak salah itu. Sedangkan di kota Jakarta itu sebenarnya sudah akan dibangun sejak zaman Krismon, Pak. Sejak zaman Krismon itu, zaman itu kan sudah ramai, tapi kan sebelum sekredit sekarang. Nah, karena pada saat itu dananya tidak ada atau dana tiba-tiba tidak ada gitu, akhirnya kita semua baru pada zaman gubernurnya Pak Jokowi itu dibuat perencanaan baru tentang jaringan air limbah skala kota, dan pada tahun 2018 itu dibuat perencanaan DGD-nya. Kalau 2012 itu master plan, kalau master plan itu master plan itu perencanaan yang besarnya di kota Jakarta ini. Dan 2018 itu untuk yang zona 1 kalau kita akan nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan baru 2023 kemarin itu dimulai. Jadi kalau Bapak jalan-jalan ke Pluit itu di situ ada 4 hektar lahan, yang lahan kalau masyarakat di sana bilang itu taman burung. Nah, taman burung itu yang pusatnya nanti seperti yang sampaikan oleh Pak Lurah tadi. Gitu. Saya sambil berdiri izin Pak Lurah.
Baik, jadi Bapak dan Ibu yang akan diselesaikan oleh pemerintah DKI ini sebenarnya remeh-temeh Ibu. Jaringan air limbah skala kota, jaringan air limbah domestik lagi, jaringan air limbah domestik. Jadi boleh slide. Nah ini air limbahnya juga remeh Ibu. Air limbah domestik itu artinya dari rumah tangga. Cuma sebelum saya cerita lebih jauh, siapa yang selama 3 bulan yang lalu nyedot WC di sini? Ibu ada nyedot WC 3 bulan yang lalu? Enggak ada. 1 tahun? Yang 1 tahun lalu nyedot WC ada Ibu? Setiap tahun Ibu sedot WC-nya? Enggak juga. 2-3 tahun pasti ya, ada 3 tahun pasti Pak. Bagus. Ibu Bapak, yang pertama akan diselesaikan adalah limbah domestik yang berasal dari rumah tangga, hotel, macam-macam, rumah tangga, hotel, kantor dan lain-lain. Saya pernah berdiri begini Pak tahun 2011 itu di depan Wali Kota Manado Pak. Pak Wali juga kita tanya tuh Pak Wali kapan tuh nyedot terakhir WC-nya gitu kan? Pak Wali jawab, saya tuh nyedot WC rumah saya Mas Johan itu 25 tahun saya buat, saya beli, saat itu sampai sekarang nggak pernah disedot WC-nya. Kalau nggak pernah disedot, pernah nggak terpikir oleh Ibu Bapak? Dan di Kota Jakarta Pak, saya berdiri ini sudah 70-60 kali lebih lah. 1-2 yang menjawab seperti Ibu itu, yang punya saya Pak, sekitar 1 tahun sekali lah saya sedot gitu kan. Padahal tahukah Ibu bahwa septic yang benar itu harus seperti kuali, paham kuali ya, sama seperti wajan itu, dandang itu, harus seperti ini Pak. Harus dia kedap, tidak bocor. Artinya tidak bocor itu ya harus penuh, suatu saat penuh. Orang kayak kita, Ibu, saya, Bapak, Pak Lurah menghasilkan 0,2 sampai 3 on lumpur tinjal sehari atau tinjal itu sehari. Kalau ini kedap, kalau kita isi terus, logikanya bagaimana Bapak dan Ibu? Harus penuh. Kalau tidak pernah penuh, berarti bocor. Ada masalah dengan septic tanknya. Lanjut. Nah ini permasalahan Kota Jakarta. Nah ini cuma Kota Jakarta, ada banjir, ada polusi dan lain-lain lah. Lanjut Mas. Nah ini 30-40 tahun yang lalu rumah kita masih jauh-jauh. Ibu ya, masih Jakarta Bu? Ya, masih Jakarta ya. Nah, 1 sama zona 6, terutama di zona 1 itu sudah dimulai di 2023 benar, dan di sini akan selesai di 2027 atau 2030 jangan macet ya. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi artinya tidak sekarang pun nanti juga tetap akan dipasang Ibu Bapak jaringan air limbah skala kota ini. Kalau rumah saya di dekat Jakarta Timur sana, di dekat belakang Mabes TNI itu ya sekitar Waduk Kampung Duku. Waduk Kampung Duku ini lah zona 13. Nah, sekitar sini rumah saya. Masih lama. Zona 1 itu percontohan memang Ibu Bapak. Kapasitasnya besar sekali, jadi yang kita akan bangun itu nanti lanjut Mas. Oh belum sini. Nah ini tadi yang kita akan bangun ini skalanya nanti Bapak dan Ibu itu minimal untuk 1 juta warga, melayani 1 juta warga. Kapasitasnya 240.000 meter kubik per hari, 220.000 rumah nanti yang bisa dialiri atau disambungkan dengan jaringan air limbah skala kota ini. Gitu. Jadi ini teman-teman yang bekerja di paket ini ada. Sebelum saya ke situ di Kota Jakarta untuk membangun zona 1 nanti ke atas Mas. Yang mau tadi Mas? Yang tadi. Nah ini yang zona 1 ini itu ada 6 paket pekerjaan, 6 paket kontraktor. Yang pertama Pak, yang di ujungnya sana itu yang di Tuwitnya itu
itu kalau kami bilang paket 1. Paket 1 itu yang bekerja adalah Kobayashi Jepang, perusahaan dari Jepang, terus sama dengan teman-teman Wijaya Karya, teman-teman BUMN dan Jaya Konstruksi dari DKI. Terus ada namanya paket 2. Paket 2 itu di sekitaran Tanah Abang, dengan paket 3 sekitaran sini sampai ke Fluid. Itu yang bekerja teman-teman dari Kumaga ini Pak, Kumaga WJ, Kumaga, Wijaya Karya sama Jaya Konstruksi. Dan ada paket 4 itu yang masih nanti tapi belum sampai ke dalam rumah, baru sampai ke depan rumah, itu di Kelurahan Penjaringan, itu Waskita Karya paket 4 kalau kami bilang. Terus ada 2 paket lagi yang didanai oleh pemerintah DKI. Itu yang paket 4 itu Nindya dengan perusahaannya modern, satu lagi, dan yang paket 6 itu adalah Adikarya dengan Utama Karya. Jadi untuk menyelesaikan yang zona 1 ini keroyokan Bapak dan Ibu, ramai-ramai. Ada 6 paket pekerjaan saking luas panjangnya. Itu panjangnya itu total nanti sekitar 93 atau sampai 97 km. Nah begitu. Jadi yang hijau-hijau ini ya nanti nunggu tahap berikutnya setelah minimal yang merah-merah ini selesai. Lanjut. Nah sebentar, yang kata saya tadi. Nah nanti ke depan Bapak Ibu, memang kita rumah-rumah kita akan disambungkan dengan jaringan air limbah skala kota ini. Tapi untuk saat ini teman-teman paket 3 itu bekerja untuk masang yang putih ini dulu. Yang putih-putih ini pipa induk Ibu Bapak namanya, pipa induk kalau kita biasa bilang apa namanya, pipa induk. Ini besarnya pipa, diameternya itu 2 meter. Jadi kalau saya tingginya cuma 164, saya nanti lari-lari di dalam pipa itu bisa. Kalau ibu bapak saya dulu sering nonton film Kura-Kura Ninja di Amerika itu, yaitu jaringan pipa seperti itu Pak yang mau dipasang baru. Jadi ini jadi ke depan. Dan untuk jaringan pipa induk ini wajib, tidak bisa tidak, wajib harus dipasang. Nah jaringan pipa induk yang merah, yang kuning, yang putih-putih besar-besar ini wajib harus dipasang. Kenapa wajib? Karena sekali kita pasang itu nanti 150, 200, 3 tahun yang 100 tahun yang ke depan itu masih akan tetap berguna. Nah, coba ibu cek di Yogyakarta itu sudah sejak sekian tahun yang lalu dipasang. Di Bali sekian lama. Nanti ini sekali pipa induk ini kita pasang, ini pipanya menggunakan pipa beton diameter sekali lagi 2 meter dengan kedalaman sekitar 18 sampai 20 meter. Sedangkan yang di pusatnya sana yang di sekitaran Wodogwit itu sekitar 23 meter di bawah tanah. Nah, di bawah tanah. Jadi memang pipa induk ini kita pasang dalam sekali supaya ini semua rumah-rumah kita nanti bisa masuk ke sini limbahnya. Lanjut Mas. Nah ini, jadi nanti ke depan ibu bapak mandi, cuci, kampus itu semuanya udah masuk ke dalam pipa. Tidak boleh lagi kita buang limbahnya ke got, nggak boleh lagi nanti kita buang ke septic tank, juga nggak boleh. Yang berada pada jalur pipa ini wajib nanti ke depan disambungkan dengan jaringan pipa ini. Jadi di rumah kita nanti sudah nggak ada septic tank lagi, cuma ada begini aja, bak kontrol kecil. Nah, gitu. Tapi memang sekali lagi ini program jangka panjang. Pengalaman di kota-kota lain Bapak dan Ibu paling setahun itu untuk yang nyambung rumah-rumah ya Pak, setelah pipa yang putih ini selesai bisa cuma 1.000, bisa 2.000 setahun. Dipilih warga yang mau. Nah, cuman kalau nanti sudah ada perdanya, kalau kita cek perda pengelolaan air limbah DKI ini itu kalau saya tidak salah baca dimasukkan ke DPR itu sekitar bulan Februari 2023. Nah, nanti kalau sudah ada perdanya, Bu Satpol PP itu yang datang ke rumah ibu. Kalau ibu nggak mau nyambung, harus ditertibkan. Jadi nanti rumah, hotel, masjid, kantor, gereja dan lain-lain semuanya wajib dimasukkan ke sini semua limbahnya. Gitu. Jadi semua wajib dimasukkan ke sini semua, nggak ada lagi gitu.
Begini di dalam ini, nanti di dalam itu ada alat berat dan lain-lain, terus dipasang ininya tadi besi yang saya tunjukkan tadi, kemudian di-install atau dipasang alat mata bornya sama pipanya nanti diturunkan, terus nanti setelah selesai itu tadi dipasang manhole begini, nanti di rumah kita akan terlihat depan rumah kita atau di jalan-jalan kita akan kelihatan seperti ini hanya. Nah, ini dari besi cor kuat sekali, jadi jangan, dan biasanya sih setahu saya, seingat saya ini berat sekali dan besi-besi itu tidak akan dicuri orang biasanya ya, karena dia besinya berat, terus besinya bukan dari besi apa, bukan dari besi tembaga, bukan, tapi dia besi cor, gitu, besi cor gitu. Duri selatan Bapak Ibu cuma ada dua lubang ini pipa induk ya Ibu Bapak, sekali lagi ya. Sedangkan yang masuk ke dalam rumah-rumah yang ke gang-gang kecil itu nanti setelah pipa induk selesai, bisa di atas tahun 2027 ke atas atau 2030 ke atas. Nah, sekarang yang terpenting adalah pipa induk dulu. Gimana Pak? Kalau masih hidup, Ya, jadi memang begini, betul. Saya sering sosialisasi begini, warga itu selalu bilang, ya kalau saya masih hidup, iya, kalau ibu masih hidup, saya masih hidup, kita bisa menikmati hasilnya. Tapi minimal kalau tidak, nanti anak dan cucu ibu. Benar, kemarin malah ada yang tanya begini, Pak, kalau saya misal menolak bagaimana? Kalau bapak dan ibu menolak untuk jaringan induk, itu tidak boleh. Jaringan induk yang putih tadi itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya ibu mau nolak jaringan yang masuk ke dalam rumah bapak dan ibu, mungkin saja. Tapi misalnya begini, saya ceritakan. Misalnya ini ada rumah mau dipasang, ini mau dipasang. Sedangkan pada saat akan masang, ini ada rumah juga yang ini nolak nih. Pada saat akan masang lewat sini kan, lewat jalan-jalan baru masuk rumah. Misal ini menghalangi, itu tidak boleh. Kenapa dia tidak boleh? Walaupun dia tidak mau, dia nggak boleh menghalangi. Karena ada orang yang mau ini, pemerintah ini sedang memenuhi hak orang ini. Nah, hak orang yang mau ini wajib dipenuhi. Dulu pada saat disurvei menolak atau menerima. Nah, kalau dia menerima, berarti nanti gampang, tinggal memasangkan saja. Nanti kalau menerima, itu ada survei lagi, dicek mana septic tank ibu, mana pembuangan air limbah ibu, dan dicek. Oh nanti lewat sini ya Bu, kalau ibu minat, mau tanda tangan. Seperti itu. Lanjut. Nah ini cuma dua ternyata di jalan, semuanya dua-duanya di jalan Haji Mas Mansur saja. Benar kan? Mas Mansur ya? Mas Mansur. Muhammad Mansur. Ya, Haji Muhammad Mansur. Iya, kalau Mas Mansur ya sebelah sana. Mas Mansur. Iya. Maklum saya bukan orang sini. Ya, jadi ibu bapak, sekali lagi di Kelurahan Duri Selatan itu ada dua sub atau dua lubang pit ini untuk pipa induk yang 2 meter itu dengan kedalaman di atas 18 meter, 15 meter ke bawah lah. Nah itu nanti ini mengalir terus sampai ke fluid. Itu sedangkan sekali lagi untuk sambungan yang ke dalam rumah-rumah itu baru akan dilakukan setelah yang di sana induk yang sana sampai itu selesai. Lanjut. Nah teman-teman ini Bapak dan Ibu jangan khawatir karena ini PSN proyek strategis nasional, makanya teman-teman ini akan bekerja itu setelah mendapat persetujuan atau press release dari Dinas Perhubungan. Jadi misalnya ibu ada tanya begini, memang bapak sudah ada izinnya, ibu sudah ada, teman-teman ini sudah ada izinnya, sudah ada ya bapak. Jadi izin salah satunya adalah dari Dinas Perhubungan ini, karena sementara ini yang dikerjakan yang pipa induk itu adalah di jalan-jalan dulu, di jalan-jalan umum, belum akan masuk ke dalam rumah-rumah ibu. Jadi ini press release-nya sudah keluar dan teman-teman sudah mulai, tapi memang belum maksimal, baru memulai saja. Dan kemarin ada namanya test pit itu untuk mengetahui apa mobilitas yang ada di bawah. Jadi misalnya di bawah itu ada pipa BBM, ada pipa listrik, ada pipa gas, dan lain-lain itu teman-teman supaya pada saat kerja itu tidak mengenai jaringan pipa itu.
Lanjut. Nanti lokasi kerjanya di mana Mas? Atas dulu Mas. Di tengah jalan ya. Nah, benar. Ya, lokasi kerjanya nanti di tengah-tengah jalan begini, di median jalan begini. Itu lanjut. Nah, ini sistem pengalihan arus lalu lintas oleh Bapak dan Ibu dari Satlantas Kepolisian dan Dinas Perhubungan dan lain-lain. Ini sosialisasi yang diadakan di hotel. Jadi proyek ini Bapak dan Ibu memang proyek jangka panjang sekali, bukan hanya panjang, tapi panjang sekali untuk memenuhi hak warga negara dalam bidang sanitasi, yang kedua untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi harapannya ke depan semua warga Jakarta setelah ada pipa air terpasang nanti baru akan disambungkan ke rumah-rumah ke depan untuk yang ke rumah-rumahnya. Itu lanjut. Nah ini teman-teman mungkin akan bekerja siang dan malam. Nah ini test bit untuk mengetahui utilitas itu lanjut. Nah ini tentang percepatan proyek strategis nasional lanjut. Nah, kalau Ibu ada masalah terkait dengan proyek ini, ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dilaporkan, boleh silahkan ini customer service, silahkan nanti kami pasti akan tangani. Terkait dengan CRM, benar seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah, hampir setiap hari kita menangani CRM. Gitu. Kita juga menangani CRM yang terkait dengan jaringan ini, terutama terkait dengan kemacetan. Nah, terkait dengan kemacetan lalu lintas. Jadi itu kira-kira yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Bapak yang ada di sini. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Insya Allah kita akan jawab apa-apa pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa kita jawab kita jadikan PR, nanti kita sampaikan di kemudian hari. Terus sekali lagi kami dari pemerintah mohon maaf yang sebesar-besarnya terkait dampak proyek ini. Kalau macet pasti macet, karena tidak ada proyek saja macet, apalagi ditambah dengan adanya proyek ini. Tetapi yakinlah Ibu Bapak, tadi teman-teman sudah ngasih timeline, nanti ke atas Mas. Sudah ada timeline waktu, lanjut ke atas lagi. Nah ini di target kita itu yang C18.1 di Tamboran di Selatan dari Muhammad Mansur ini, yang satu itu 15 bulan, yang satu lagi 21 bulan. 1 bulan. Jadi ini tidak selamanya, artinya kerjaan teman-teman di situ juga tidak selamanya. Ini hanya sekitar bulan waktu itu kami pastikan bahwa kemungkinan akan selesai. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan sementara. Jadi sekali lagi kami mohon maaf dan mohon pengertian kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini terkait dengan kondisi ini, bahwa kegiatan ini dilakukan adalah untuk seperti yang saya bilang tadi adalah memenuhi hak warga negara dalam bidang sanitasi. Silakan Pak, mohon maaf kita sudah mulai lebih dulu. Oke begitu Pak Lurah, kita buka tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu. Diri dong. Saya Peti, saya dari RT 12. Lagi itu Terkait dari pemaparan yang sudah Pak Johan tadi sampaikan, bahwa untuk pipa induk sendiri sudah dimulai atau sudah berjalan proyek tersebut, dan itu mungkin tidak begitu terdampak. Paling yang terdampak barangkali soal kemacetan yang terjadi. Cuman yang jadi masalah itu nanti misalnya setelah, kan itu kalau nggak salah tadi proyek untuk rumah-rumah itu sekitaran tahun 2027. Besarnya pipa itu sendiri yang masuk ke dalam rumah-rumah warga itu berapa meter? Lalu apakah ketika nanti terjadi proyek tersebut itu akan memakan lahan daripada rumah warga kah? Atau seperti apa? Karena kan itu kan proyek yang pastinya akan menimbulkan banyak sekali dampaknya. Kalau memang nanti akan pipanya nanti dengan kondisi pipa yang besar, bisa saja nanti akan memakan lahan dari rumah kita itu sendiri. Itu kalau rumahnya punya teras.
Kalau tidak, yang langsung pintu saja kan berarti nanti akan berdampak seperti itu. Walaupun itu nanti 2027, tapi pastinya ketika nanti kita sosialisasikan dengan warga, pasti akan ada atau timbul pertanyaan seperti itu. Begitu Pak Johan. Terus satu lagi yang saya bingung, kita ini kan di ibu kota negara saat ini ya. Kenapa harus di Jogja dulu, di kota-kota besar yang lain itu kenapa nggak kita duluan? Kenapa tuh? Pertimbangannya dari pemerintah itu sendiri apa? Begitu saja Pak Johan, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bu, jadi nanti kalau sudah masuk ke dalam rumah-rumah Ibu, itu kedalamannya nggak segitu lagi, pipanya nggak sebesar itu lagi. Kalau kenapa dia yang pipa sekarang itu besar, sampai diameternya 2 meter itu, sampai kita di dalam nanti bisa lari-lari itu, karena dia harus menampung dari, coba yang tadi Mas, MJK ini, karena dia misalnya begini, dia harus satu paha begini, diameter sekitar 150 gitu. Jadi pipanya juga nggak terlalu besar-besar lagi lah. Berarti lahan warga aman ya Pak? Ya, berarti tidak. Dan kedua, nanti pada saat teman-teman akan menyambungkan itu, teman-teman pasti akan survei lagi, akan dicek kondisi rumah lagi. Bahkan kalau di banyak tempat itu malah di bak kontrol yang kecil tadi Mas di atas. Nah, yang kecil-kecil ini itu bisa di dalam rumah, bisa di teras rumah, tapi dia tidak akan bau karena dia sudah tertutup ini, tertutup dan rapat sekali. Itu satu. Jadi pipa yang masuk ke dalam rumah itu nanti di dalam rumah nggak besar. Yang di jalan MHT? MHT itu apa? Gang. Oh, apalagi tidak Bu, tidak. Pipanya tidak besar. Itu pipa persil, tidak. Tidak, pipanya pipa persil. Pasti. Pasti. Oke, siap. Sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ini akan dibangun sudah lama sekali Bu. Tapi karena pembangunan jaringan air limbah itu mahal. Pembangunan jaringan air limbah itu biasanya mahal. Makanya dia baru di Jakarta itu dilakukan di tahun-tahun baru-baru ini. Kalau Ibu nonton, coba deh nanti pulang dari sini Ibu nonton film Janur Kuning tuh. Di situ banyak TNI, tentara yang keluar dari lubang-lubang. Saya juga pernah tahu ya lubang-lubang itu. Kalau di Eropa, di negara-negara itu jaringan air limbah itu sudah menjadi kebutuhan. Kota itu harus punya jaringan-jaringan itu. Jadi dia di sana memang di sekitar keraton itu memang sudah dari zaman dulu gitu. Kalau Ibu di IKN misalnya, IKN itu belum ada orangnya, belum ada manusianya. Sudah dibangun tuh, listriknya udah masuk, airnya masuk, air limbahnya masuk, internetnya masuk, baru dimasukkan orang. Kalau di Jakarta, di kota-kota lain tidak gitu. Orangnya sudah banyak, baru listriknya dibangun, air limbahnya dibangun, internetnya dibangun, baru dimasukkan air-air. Nah itu. Jadi kalau ditanya begitu, yang situasi kondisi saja. Mungkin pemerintah DKI, pemerintah pusat tersedia anggaran untuk membangun di Jakarta ini sekarang. Tapi ini sudah alhamdulillah kalau kita lihat rencananya nanti Mas, yang atas ini Mas. Gitu ya. Ya yang kedua ini rencananya ada di mana? Nanti masuknya ke RW 1 atau RW 2. Jadi maksudnya Pak RW biar siap-siap begitu. Nah, saya juga concern karena setiap malam di Muhammad Mansur itu ada truk sampah. Jadi ada truk sampah dan juga ada deretan gerobak sampah gitu. Jadi untuk antisipasi nanti sih semoga nggak saling mengganggu gitu ya Pak. Jadi titik tepatnya itu ada di mana? Terima kasih. Siap, Mas Erick. Sebentar. Semoga dibawa ya. Nah ini gimana Mas posisinya Mas ini? Ini yang ada term yang ada ditemukan term itu ya. Nah ini yang sekarang yang sudah dibongkar itu yang sudah ditemukan rel itu di sini satu. Ya, sekarang sudah dibongkar satu lagi Mas di mana? Jauh Lina. Jauh. Rencananya itu mau Muslimin.
di sini. Oh itu. Nah itu. Berapa meternya untuk panjangnya atau lebarnya? Panjangnya berapa meter, Mas? Lebih panjang yang sekarang atau lebih anu? Sama dengan yang di Yamaha Pak, posisinya di tengah. Panjangnya sekitar 10 meter sampai 15 meter. Panjang aja ini. 10 sampai 15 meter, Bu. Tapi yang pasti di tengah dan kendaraan masih bisa lewat satu. Jadi itu Bapak dan Ibu, pintu rumah, pintu usaha Bapak dan Ibu itu tidak akan tertutup. Tetap bisa akan berusaha dan lain-lain, tidak akan tertutup. Itu memang, tetapi jika teman-teman ini bekerja, nyenggol pagar ibu, nyenggol apa lagi misalnya, nyenggol taman ibu, itu teman-teman ini pasti akan mengembalikan atau memperbaiki seperti kondisi semula. Tapi kalau misalnya buat ini terus ibu minta kompensasi, tidak, karena proyek ini adalah proyek dalam rangka memelihara dalam bidang sanitasi. Nanti ketika proyek ini selesai, melihat kondisi Duri Selatan yang kalau seperti skema gambar itu kan tadi itu yang kayak di kompleks perumahan, tapi di Duri Selatan dan semuanya kompleks, bahwa banyak juga rumah-rumah penduduk yang begitu buka pintu jalanan. Nah ini nanti ketika masuk itu apakah skemanya babnya itu satu nanti barengan atau masing-masing? Nah ini juga apakah seperti pertanyaan yang tadi sama, ini akan ada biaya yang dikeluarkan atau nanti mengikuti regulasi nanti gitu. Bapak nggak tahu ini apakah akan berbiaya atau enggak gitu. Cuma karena tadi udah ada ininya ya, kalau ada, karena ada warga yang mau, ada yang nggak mau. Iya, pastinya. Ada bahasa itunya gitu. Jadi mungkin ini berbayar atau tidak berbayar. Ketika di pemukiman yang padat penduduk, yang buka pintu itu adalah udah jalan, langsung jalan, nggak punya halaman. Apakah bisa nanti proyek ini juga akan menyentuh masuk sampai ke dalam bersama? Nggak cuma rumah-rumah yang aksesnya mudah nih untuk penggalian masukin rumahnya dan segala macamnya. Terima kasih Pak. Yang bak kontrol kecil, yang ini Mas, kayak yang sebelahnya Mas, datanya Mas, gambar ini. Nah ini, yang ini ya bak kontrol ini di dalam rumah ada, gitu. Jadi memang nanti pada saat teman-teman akan memasang jaringan yang masuk ke dalam rumah, itu pasti akan sesuai dengan persetujuan pemilik rumah. Persetujuan pemilik rumah. Misalnya begini, misal saya nanti ditugaskan datang ke rumah Bapak, Pak Toto, saya dari jaringan air limbah kota Jakarta mau masang instalasi pengolahan air limbah di rumah Bapak, gitu ya. Boleh tunjukkan ke saya Pak Toto di mana septic tanknya, misalnya gitu. Nanti kita akan survei tuh, oh ternyata septic tank Bapak ini di belakang sini, misal ya Pak ya. Terus di mana Pak Toto buang mandi, cuci mandinya, oh di belakang juga. Nah nanti saya akan membuat sketsa. Oh Pak Toto, kalau begitu pipa kita itu akan kita lewatkan ke samping rumah Bapak ya, karena rumah Bapak sampingnya itu masih ada tanah misalnya. Kenapa? Ini akan dikerjakan seminggu, misal setuju tanda tangan. Kalau misalnya ternyata rumah Pak Toto itu sudah nggak ada space sama sekali, oh Pak Toto ternyata akan dilewatkan ke dalam rumah ya Pak Toto ya, lewat di ruang tamu ini. Ya berarti Gitu. Tapi ruang tamu Bapak ini sudah ada teknik dan lain-lain. Nanti di kota seperti di kota-kota lain itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Bahkan Pak Toto ini, kalau pengalaman saya di kota-kota lain, kita ajak tuh ke toko tehel, tapi nggak sampai semuanya dibongkar, nggak. Paling sekitar satu tehel ini aja yang dibongkar. Nah, satu baris ini jalan ke sana. Ayo Pak Toto, kita ke toko material, atau kalau misalnya Pak Toto saya sibuk, Mas Yohan aja cari yang sewarna itu misalnya, kita sampai seperti itu, kita ajak dia ke toko material. Berarti artinya dikembalikan seperti kondisi semula. Saya akan menjelaskan secara gamblang ya terkait dengan manfaatnya aliran air limbah.
Sebenarnya ini di DKI Jakarta sudah ada, daerah Kembangan sudah ada, buat sendiri. Artinya Pemda sendiri buat, bukan kerjasama dengan BPN, tapi dari Dinas Sumber Daya Air. Ya ininya ada di RPTRA Kembangan Utara, dialirkan kepada warga sekitar itu. Kembangan Utara sudah ada dan itu gratis. Dan nanti akan ada lagi di Cengkareng Barat, lagi dibuat juga sama dari Dinas Sumber Daya Air juga. Posisinya nanti di Gor Cendrawasih ya. Jadi ini udah pemerintah DKI Jakarta sudah benar-benar memperhatikan terkait dengan sanitasi lah. Jadi ini kita bersyukur karena zona 1 ada di wilayah melintasi wilayah kita, sehingga paling tidak wilayah Tambora khususnya Duri Selatan bisa memanfaatkan lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain. Terima kasih Pak Johan yang sudah memberikan observasinya, sehingga masyarakat kita tahu dari kemarin hanya itu apa sih, kerjaan apa sih ya, hanya kotak ditutup tidak tahu ya. Artinya sekarang ini sebagian masyarakat sudah yang tahu lah terkait dengan kegiatan ini, sangat manfaat sekali. Dari itu saya terima kasih Pak Johan beserta timnya yang sudah memberikan kegiatan sosialisasi terkait dengan pembangunan proyek air limbah yang melintasi Kelurahan Duri Selatan. Terima kasih Pak.